Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Jakarta, April 1949. Di sebuah bilik hospital yang berbau ubat dan kematian, seorang pemuda berusia 26 tahun sedang bertarung dengan maut. Tubuhnya lemah, dimakan oleh pelbagai penyakit, namun matanya masih menyala dengan api yang sama seperti saat dia pertama kali menginjakkan kaki di kota ini. Dia tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan tanah. Dia hanya meninggalkan kata-kata. Namanya adalah Chairil Anwar, seorang penyair yang hidupnya seperti meteor, melintas dengan sangat pantas, membakar atmosfera dengan cahaya yang menyilaukan, lalu hilang dalam sekelip mata. Namun, dalam waktu yang singkat itu, dia telah merobek-robek tradisi sastra lama yang kaku dan menggantikannya dengan suara yang merdeka, jujur, dan berani. Lahir di Medan pada 26 Julai 1922, Chairil Anwar bukanlah anak yang mudah diatur. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan sifat degil dan keras kepala, warisan daripada darah Minangkabau yang mengalir dalam nadinya. Dia membesar di tengah-tengah keluarga yang berantakan, di mana perceraian ibu bapanya menjadi luka pertama yang membentuk pribadinya yang melankolik, namun memberontak. Chairil membesar dengan membaca karya-karya besar dari Barat, Rilke, Slauerhoff, dan Marsman. Baginya, dunia di sekelilingnya terlalu sempit, Medan terlalu kecil untuk jiwanya yang meluap-luap. Maka, pada usia 19 tahun, dia membuat keputusan yang mengubah sejarah, mengikuti ibunya berpindah ke Jakarta. Dia tidak membawa apa-apa selain impian untuk menjadi seorang penyair besar. Di Jakarta, Chairil bukan sekadar mencari nama, dia mencari kebebasan. Dia akan bertemu dengan tokoh-tokoh yang sedang merancang kemerdekaan bangsa ini, dan dia akan menyadari bahwa kemerdekaan bangsa bermula daripada kemerdekaan individu dalam berkarya. Dalam seri 7 bab ini, kita akan menyelami setiap inci kehidupan Chairil yang penuh warna, darah, dan air mata. Tahun 1940, Jakarta adalah sebuah magnet bagi para pemimpi, namun ia juga sebuah penggilingan bagi mereka yang lemah. Chairil Anwar tiba di kota ini bukan sebagai pemuda yang mencari pekerjaan kantoran yang rapi. Ia datang sebagai seorang pemberontak yang sedang melarikan diri dari masa lalu yang hancur di Medan. Ibunya, Saleha, adalah satu-satunya pegangan hidupnya setelah perceraian pahit orang tuanya. Di sebuah rumah sempit di kawasan Senen, Chairil mulai menenun takdirnya. Namun dinding rumah terlalu menyesakkan baginya. Baginya, rumah adalah jalanan, dan keluarga adalah buku-buku. Secara mendalam, kita harus melihat bagaimana Chairil menjalani hidupnya sebagai gelandangan intelektual. Ia tidak memiliki jam kerja. Hidupnya berpindah dari satu kafe ke kafe lain, dari satu emperan toko ke perpustakaan pribadi milik kawan-kawannya. Secara teknis, Chairil adalah seorang pengangguran, namun secara intelektual, ia adalah orang paling sibuk di Jakarta. Ia melahap karya-karya dunia. Ia berdebat tentang Nietzsche. Ia mengutip sajak-sajak penyair Belanda. Dan ia mulai merasa bahwa sastra Indonesia saat itu, sastra era Balai Pustaka dan Pujangga Baru, terlalu sopan, terlalu manis, dan terlalu palsu. Chairil menginginkan sesuatu yang lebih kasar, lebih jujur, lebih hidup. Ia sering terlihat berjalan kaki berkilo-kilometer hanya untuk meminjam sebuah buku baru. Jika ia tidak punya uang untuk makan, ia akan meminjam dari kawan-kawannya dengan gaya seorang pangeran yang sedang tertimpa sial. Namun jangan salah sangka, Chairil bukan pengemis. Ia menukar hutang itu dengan percikan pemikiran yang mencerahkan. Di masa-masa inilah, ia mulai dikenal di kalangan seniman muda Jakarta sebagai sosok yang eksentrik. Ia bisa sangat sombong tentang pengetahuannya, tapi juga bisa sangat rapuh dalam kesendiriannya.
Ia mulai menulis puisi-puisi pendek yang tidak berima, tidak beraturan, namun memiliki daya ledak yang belum pernah ada sebelumnya dalam bahasa Indonesia. Secara terperinci, pelarian jiwa Chairil di Jakarta juga merupakan sebuah bentuk protes terhadap situasi politik. Indonesia sedang berada di ambang pergantian penjajah dari Belanda ke Jepang. Di tengah ketidakpastian itu, Chairil justru menemukan kepastian dalam dirinya, bahwa ia adalah seorang individu yang berdaulat. Ia mulai memperkenalkan gaya hidup bohemian di Jakarta. Ia tidak peduli pada norma sosial, ia bicara meledak-ledak, tertawa terbahak-bahak, dan bicara tentang kematian seolah-olah kematian adalah kekasih yang ia tunggu-tunggu. Namun di balik keramaian gaya hidupnya, Jakarta sebenarnya sedang menyiksa tubuhnya. Kurang makan dan terlalu banyak merokok mulai menanamkan benih-benih penyakit di paru-parunya. Bab ini adalah tentang fondasi. Jakarta tidak berhasil menghancurkan Chairil. Sebaliknya, Jakarta menjadi laboratorium bagi jiwanya yang liar. Ia menyerap setiap debu dan bising ibu kota untuk dijadikan amunisi dalam bait-bait puisinya. Ia sedang mempersiapkan diri untuk sebuah gebrakan yang akan meruntuhkan tatanan seni lama. Dan tak lama kemudian, sebuah sajak singkat tentang seekor binatang yang terbuang akan meledakkan namanya ke angkasa, membuat setiap orang di Jakarta, termasuk para agen rahasia Jepang, mulai melirik pemuda kurus yang selalu tampak gelisah ini. Inilah awal dari sang binatang jalang. Namun, perjalanannya baru saja dimulai. Karena di balik sajak-sajaknya, Chairil memiliki kedekatan tak terduga dengan orang-orang paling berpengaruh dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah sosok intelektual besar yang juga kerabatnya sendiri. Seseorang yang akan membawa Chairil masuk ke dalam pusaran arus politik bawah tanah. Tahun 1942. Matahari terbit dari timur membawa bayangan serdadu Dai Nippon ke tanah Jawa. Di saat sebagian besar sastrawan Indonesia merasa tertekan atau justru terpaksa menjadi corong propaganda Jepang melalui lembaga Keimin Bunkashi Dosho, Chairil Anwar memilih jalan yang paling berbahaya. Ia memilih untuk tetap jujur. Di sebuah era di mana setiap kata harus tunduk pada sensor militer yang kejam, Chairil justru melahirkan sebuah estetika baru yang tidak hanya memberontak pada penjajah, tetapi juga memberontak pada kemapanan bahasa. Ia merasa bahwa bahasa Indonesia yang ada saat itu terlalu mendayu-dayu, terlalu seperti angin sepoi-sepoi yang tidak punya tulang punggung. Chairil ingin bahasa yang bisa menggigit, mencakar, dan berdarah. Secara mendalam, mari kita telusuri detik-detik lahirnya sajak paling ikonik dalam sejarah Nusantara, Aku. Di sebuah kamar yang pengap, di tengah rasa lapar yang mencekik karena krisis pangan zaman Jepang, Chairil menggoreskan kalimat, "Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang." Kata binatang jalang adalah sebuah bom atom dalam dunia sastra. Secara teknis, ini adalah pernyataan ego yang sangat kuat, sebuah konsep yang sangat asing bagi budaya timur yang kolektif. Chairil memproklamirkan dirinya sebagai individu yang berdaulat, yang tidak butuh belas kasihan, dan yang siap menempuh luka demi sebuah kebebasan. Puisi ini bukan sekedar susunan kata, ini adalah manifesto kemerdekaan jiwa seorang manusia yang menolak untuk dijinakkan oleh siapapun. Sajak Aku ditolak mentah-mentah untuk diterbitkan. Sensor Jepang menganggap puisi itu terlalu individualistis dan berbahaya. Sajak Aku ditolak mentah-mentah untuk diterbitkan. Sensor Jepang menganggap puisi itu terlalu individualistis dan berbahaya bagi semangat kolektif Perang Asia Timur Raya. Namun, Chairil tidak menyerah. Secara terperinci, dikisahkan bagaimana sajak-sajak Chairil kemudian menyebar melalui jalur bawah tanah. Ia membacakan puisi-puisinya di pertemuan-pertemuan rahasia para pemuda, di kedai-kedai kopi remang-remang, hingga sajak itu dihafal luar kepala oleh para aktivis pergerakan. Tanpa dicetak secara resmi, Chairil telah menjadi panglima bagi sebuah angkatan baru, Angkatan 45. Ia membuktikan bahwa di bawah tekanan sensor yang paling ketat sekalipun, sebuah ide yang jujur akan selalu menemukan jalannya untuk mengalir.
Gaya bahasa Chairil secara teknis sangat radikal. Ia membuang jauh-jauh hiasan kata yang tidak perlu. Ia menggunakan kata-kata kasar, kata-kata jalanan, dan metafora yang gelap. Baginya, satu kata harus mengandung ribuan makna. Ia adalah penyair yang sangat disiplin dalam memeras kata-kata hingga mencapai intisari yang paling murni. Ia tidak hanya menulis tentang cinta yang manis, tapi ia menulis tentang maut, tentang nanah, tentang peluru, dan tentang Tuhan yang ia sapa dengan cara yang sangat personal dan gelisah. Pemberontakan sastranya adalah cermin dari pemberontakan bangsanya. Chairil percaya bahwa bangsa yang merdeka harus diawali dengan manusia-manusia yang merdeka dalam pikirannya. Bab ini adalah tentang keberanian untuk menjadi berbeda. Chairil Anwar bukan hanya sekadar penyair yang menulis rima. Ia adalah seorang revolusioner yang menggunakan pena sebagai bayonet. Di tengah kebisingan propaganda Jepang, suara Chairil yang parau dan jujur terdengar paling nyaring. Namun, kehidupan jalang ini mulai menarik perhatian otoritas Jepang. Ia mulai dicurigai sebagai penggerak massa melalui kata-kata. Namun, Chairil memiliki pelindung yang tidak terduga. Hubungan kekeluargaannya dengan salah satu otak paling cemerlang dalam sejarah kemerdekaan Indonesia akan segera membawanya masuk lebih dalam ke jantung revolusi. Dan kini, kita akan melihat bagaimana si binatang jalang ini berinteraksi dengan para raksasa sejarah, Sultan Syahrir, Bung Karno, hingga Bung Hatta. Bagaimana seorang penyair gelandangan ini bisa duduk satu meja dengan para calon pemimpin negara. Babak berikutnya akan mengungkap hubungan intim antara seni dan politik di masa-masa paling kritis kelahiran Indonesia. Banyak yang mengenal Chairil Anwar sebagai penyair yang liar dan tak terikat. Namun sedikit yang menyadari bahwa ia tumbuh di bawah asuhan intelektual salah satu pemikir politik terbesar Asia, Sultan Syahrir. Secara darah, Chairil adalah keponakan Syahrir. Hubungan ini bukan sekedar tautan kekeluargaan biasa, melainkan sebuah pertalian ideologis yang sangat mendalam. Di rumah Syahrir, Chairil tidak diperlakukan sebagai anak kecil, melainkan sebagai kawan debat. Disinilah, di tengah diskusi-diskusi bawah tanah yang merancang strategi melawan penjajah, Chairil menyerap napas kemerdekaan yang sesungguhnya. Syahrir memberikan otak pada keliaran emosi Chairil, sementara Chairil memberikan ruh pada dinginnya logika politik Syahrir. Secara mendalam, hubungan ini adalah hubungan yang penuh ketegangan kreatif. Syahrir, sang diplomat ulung yang sangat menghargai disiplin intelektual barat, seringkali menegur gaya hidup Chairil yang dianggapnya terlalu berantakan. Namun, Syahrir pula yang paling mengerti bahwa Indonesia yang merdeka butuh orang-orang seperti Chairil, manusia-manusia yang tidak bisa dijinakan. Syahrir pernah berkata bahwa kemerdekaan Indonesia haruslah kemerdekaan yang bermartabat dan memiliki kebudayaan yang modern. Chairil Anwar adalah jawaban atas impian kebudayaan Syahrir tersebut. Di perpustakaan pribadi Syahrir, Chairil melahap buku-buku filsafat dan sastra dunia yang tidak bisa diakses orang awam karena sensor Jepang. Ia menjadi saksi bagaimana para tokoh bangsa merumuskan nasib Indonesia di atas meja makan, dan itu semua masuk ke dalam sumsum puisi-puisinya. Secara terperinci, posisi Chairil dalam lingkaran Syahrir atau kelompok Syahrir Club menjadikannya sebagai jembatan antara dunia elit politik dengan dunia pemuda jalanan. Chairil sering menjadi kurir informasi atau sekedar penghubung suasana. Ia membawa kabar dari gang-gang kumuh Senen ke telinga Syahrir dan membawa visi kemerdekaan dari Syahrir ke kedai-kedai kopi tempat para pemuda berkumpul. Namun, Chairil menolak untuk menjadi alat politik murni. Ia menolak menulis puisi pesanan partai atau kelompok manapun. Bahkan di hadapan pamannya yang ia hormati, Chairil tetap menegaskan kedaulatan seninya. Ia adalah seorang penganut paham kebebasan yang mutlak, paham yang ia diskusikan hingga larut malam bersama Syahrir. Hubungan dengan Syahrir ini juga menyelamatkan Chairil berkali-kali dari kejaran Kempeitai, polisi rahasia Jepang. Nama besar Syahrir memberikan perlindungan simbolis bagi keliaran Chairil. Namun di saat yang sama, kedekatan ini membuat Chairil sering merasa terasing di antara para politisi yang terlalu kaku. Ia sering dianggap sebagai anak manja oleh sebagian pejuang. Padahal secara teknis, Chairil sedang melakukan revolusi yang jauh lebih mendasar, revolusi mental dan bahasa. Melalui Syahrir, Chairil juga mulai mengenal tokoh-tokoh besar lainnya seperti Bung Hatta dan para intelektual sosialis.
Pertemuan-pertemuan ini membentuk cara pandang Chairil bahwa Indonesia yang akan lahir bukan hanya sebuah negara yang berdaulat secara peta, tapi sebuah bangsa yang merdeka secara jiwa. Bab ini mengungkap sisi lain Chairil. Ia bukan sekedar gelandangan tanpa arah. Ia adalah seorang intelektual yang dididik di jantung pergerakan. Namun, jiwa binatang jalangnya tidak bisa selamanya diam di ruang tamu yang rapi. Semangat revolusi yang semakin memanas menuju tahun 1945 menariknya keluar ke jalanan, ke garis depan, di mana peluru mulai bicara lebih keras daripada debat filsafat. Dan di sanalah, di tengah desingan peluru dan hiruk-pikuk prokolasi, Chairil Anwar akan bertemu dengan raksasa-raksasa revolusi lainnya, menjalin persahabatan yang legendaris, dan menciptakan sajak yang akan membakar semangat para pejuang di garis depan. Selanjutnya, kita akan menyaksikan bagaimana Chairil beradu gagasan dengan Soekarno, dan bagaimana keberaniannya muncul saat ia harus berdiri di antara para pemuda yang siap mati. Babak keempat akan membawa kita ke dalam bara api revolusi 1945. Agustus 1945. Udara Jakarta tidak lagi berbau debu, melainkan berbau kebebasan yang bercampur dengan mesiu. Ketika proklamasi dikumandangkan, Chairil Anwar tidak berdiri di podium. Ia tidak memegang mikrofon. Namun jiwanya ada di sana, di antara kerumunan pemuda yang berkeringat dan bersenjatakan bambu runcing. Baginya, kemerdekaan bukan sekedar dokumen yang ditandatangani. Kemerdekaan adalah nafas yang akhirnya bisa dihela tanpa rasa takut. Di masa-masa kritis ini, Chairil mulai bersinggungan langsung dengan raksasa-raksasa revolusi, bukan lagi sebagai keponakan Syahil, melainkan sebagai suara dari angkatan muda yang haus akan pembuktian diri. Secara mendalam, mari kita saksikan interaksi unik antara Chairil Anwar dengan sang proklamator, Bung Karno. Soekarno adalah orator yang menggunakan kata-kata untuk membakar ribuan massa, sementara Chairil adalah penyair yang menggunakan kata-kata untuk menyulut api di dalam hati setiap individu. Meski Soekarno kadang merasa gaya bahasa Chairil terlalu kebarat-baratan dan kurang komunal, ia tidak bisa memungkiri bahwa daya ledak puisi Chairil adalah amunisi psikologis yang luar biasa. Secara terperinci, dikisahkan bagaimana puisi-puisi Chairil seperti Persetujuan dengan Bung Karno lahir sebagai bentuk dialog imajiner sekaligus dukungan nyata terhadap kepemimpinan Soekarno. Chairil menulis, "Ayo, Bung Karno kasih tangan, mari kita bikin janji. Ini bukan sekedar puisi, ini adalah kontrak sosial antara seniman dan pemimpin untuk bersama-sama menjaga kedaulatan yang baru lahir." Chairil menjadi sangat dekat dengan tokoh-tokoh pemuda radikal di Menteng 31. Ia sering terlihat berdiskusi panas dengan Adam Malik dan Chairil Saleh. Di saat para pemimpin senior berdiplomasi di meja perundingan, Chairil berdiri di garis depan kebudayaan. Ia memberikan legitimasi puitis pada setiap tetes darah yang tumpah. Baginya, seorang pejuang yang gugur di Karawang Bekasi bukan hanya statistik perang, melainkan jiwa-jiwa yang titip suara kepada mereka yang masih hidup. Melalui sajak Karawang Bekasi, Chairil menyuarakan rintihan para martir. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Dengan puisi ini, Chairil menyatukan air mata rakyat dengan cita-cita para elit politik. Secara teknis, peran Chairil dalam revolusi adalah sebagai penerjemah emosi. Ia menerjemahkan gagasan-gagasan abstrak tentang kedaulatan yang dibicarakan Bung Hatta atau Muhammad Yamin ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh rasa. Ia membawa intelektualisme masuk ke dalam lumpur pertempuran. Tokoh-tokoh bangsa menghormatinya karena Chairil adalah satu-satunya penyair yang berani mengunyah maut dalam setiap baitnya. Ia tidak menjual janji surga, ia menunjukkan realitas perang yang pahit namun perlu. Hubungannya dengan para tokoh kemerdekaan ini membuktikan bahwa proklamasi Indonesia tidak hanya dilakukan dengan tinta dan kertas, tapi juga dengan sajak dan keberanian batin yang tak terhingga. Bab ini memperlihatkan Chairil di puncak pengabdiannya pada bangsa. Ia bukan lagi sekadar binatang jalang yang egois. Ia telah menjadi penyambung lidah para pejuang yang tak bernama. Namun, revolusi yang melelahkan fisik dan batin ini mulai menagih harga dari tubuh Chairil yang rapuh. Di tengah desingan peluru dan hiruk-pikuk politik yang mulai kotor karena perebutan kekuasaan,
Cairil mulai merasa terasing kembali. Ia merindukan sesuatu yang lebih personal, sesuatu yang bisa memberinya kehangatan di tengah dinginnya malam-malam peperangan. Dan dalam pelariannya mencari kedamaian, ia akan terjebak dalam pusaran cinta yang tragis dan puisi-puisi yang semakin berdarah. Selanjutnya, kita akan menyelami sisi paling rapuh dari sang penyair, tentang wanita-wanita yang menginspirasi bait-bait indahnya, dan bagaimana cinta yang patah justru melahirkan karya-karya yang abadi. Babak kelima akan mengungkap sisi romantis sekaligus destruktif dari Chairil Anwar. Seorang penyair besar seringkali merupakan seorang kekasih yang buruk. Bagi Chairil Anwar, wanita adalah pelabuhan sekaligus badai. Di balik kegarangannya meneriakan revolusi, Chairil adalah jiwa yang sangat rapuh dan haus akan kasih sayang. Hidupnya dikelilingi oleh banyak wanita, namun ironisnya, ia seringkali berakhir dalam kesendirian yang pahit. Secara mendalam, cinta bagi Chairil bukan sekedar romansa, melainkan bahan bakar untuk membakar raga dan pikirannya menjadi karya. Setiap wanita yang singgah di hidupnya meninggalkan bekas luka yang kemudian ia jahit menjadi bait-bait puisi yang berdarah. Mari kita lihat sosok Ida Nasution. Ia adalah mahasiswi cerdas, seorang intelektual yang menjadi lawan debat sepadan bagi Chairil. Ida adalah cinta yang tak tercapai, sebuah obsesi yang membuat Chairil merasa kerdil sekaligus tertantang. Kepada Ida, Chairil memberikan segalanya secara emosional. Namun Ida tetap menjadi sosok yang dingin dan tak tergapai. Patah hati terhadap Ida melahirkan sajak-sajak yang penuh keputusasaan namun indah, seperti Ajakan dan Hampa. Secara terperinci, dikisahkan bagaimana Chairil bisa menunggu berjam-jam hanya untuk melihat sekilas bayangan Ida, lalu pulang dengan perasaan hancur dan menuliskan kalimat. Sepi di luar, sepi menekan mendesak. Bagi Chairil, cinta yang gagal adalah guru yang paling jujur tentang hakikat penderitaan manusia. Lalu muncul sosok Hafsah Wirareja. Jika Ida adalah mimpi, maka Hafsah adalah realitas yang membumi. Chairil akhirnya menikah dengan Hafsah pada tahun 1946. Namun, secara teknis, Chairil tidak pernah dirancang untuk menjadi kepala keluarga yang normal. Ia masih seorang binatang jalang yang pulang larut malam tanpa membawa uang, membawa tumpukan buku bukannya beras, dan lebih mencintai kata-kata daripada kenyamanan rumah tangga. Hafsah adalah wanita yang kuat, namun ia harus menyerah pada gaya hidup Chairil yang destruktif. Pernikahan ini hancur, namun dari luka itu lahir anak sematawayangnya, Eva Wani. Perpisahan dengan Hafsah meninggalkan rasa bersalah yang amat dalam pada diri Chairil, sebuah luka yang membuat kesehatannya semakin memburuk. Secara teknis, puisi-puisi cinta Chairil adalah revolusi dalam cara kita memandang perasaan. Ia tidak lagi memuja wanita seperti bunga di atas bukit sebagaimana penyair pujangga baru. Ia memandang cinta sebagai pertempuran, sebagai sesuatu yang buas dan liar. Ia menulis tentang birahi, tentang pengkhianatan, dan tentang kerinduan yang sungsang. Baginya, cinta dan maut adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Semakin ia mencintai, semakin ia merasa dekat dengan liang kubur. Puisi-puisinya pada masa ini menjadi sangat personal, gelap, dan penuh dengan metafora kematian. Ia seolah sedang bersiap-siap untuk perpisahan yang abadi dengan dunia yang ia cintai sekaligus ia benci ini. Bab ini memperlihatkan sisi paling manusiawi dari Chairil Anwar. Kita melihat bahwa di balik nama besarnya, ia adalah seorang pria yang seringkali kalah oleh perasaannya sendiri. Namun, justru dari kekalahan-kekalahan itulah, sastra Indonesia mendapatkan harta karun yang paling berharga. Cinta yang patah telah membuat pena Chairil semakin tajam dan berdarah. Namun, tubuhnya sudah tidak sanggup lagi menanggung beban emosi dan penyakit yang kian menggila. Sang penyair mulai menyadari bahwa waktunya tinggal sedikit, dan ia harus bergegas menyelesaikan tugasnya sebelum matahari benar-benar redup. Selanjutnya, kita akan masuk ke babak yang paling memilukan,
Detik-detik terakhir sang legenda bertarung melawan maut di bangsal rumah sakit, dan bagaimana sebuah akhir yang tragis justru menjadi gerbang bagi keabadiannya. Babak ke-6 akan membawa kita menuju senja dari si binatang jalang. April 1949, di saat Indonesia sedang berjuang di meja perundingan konferensi meja bundar untuk pengakuan kedaulatan penuh, salah satu putra terbaiknya sedang menghadapi perundingan paling privat, perundingan dengan maut. Chairil Anwar, di usianya yang baru 26 tahun, tampak seperti pria tua yang rapuh. Tubuhnya yang dahulu lincah menyusuri gang-gang Senen, kini terbaring tak berdaya di bangsal RSCBZ Jakarta. Penyakit tidak datang satu persatu kepadanya, mereka datang mengepung. TBC, tifus, dan komplikasi lainnya bersatu menyerang raga yang selama ini sudah disiksa oleh rokok, kopi, dan kurang tidur. Secara mendalam, hari-hari terakhir Chairil adalah sebuah ironi yang memilukan. Penyair yang meneriakkan "Aku ingin hidup 1000 tahun lagi" ini kini harus menghitung nafas yang tersisa. Namun, bahkan di ambang kematian, otaknya tidak berhenti bekerja. Secara terperinci, dikisahkan bahwa di sela-sela kesadarannya yang mulai timbul tenggelam akibat demam tinggi, Chairil masih sempat menggumamkan bait-bait sajak. Ia tidak takut pada maut. Ia sudah sering menulis tentang maut dalam puisi-puisinya. Baginya, maut adalah istirahat dari segalanya. Yang ia takutkan hanyalah satu: jika ia mati sebelum kata-katanya benar-benar merdeka dari penjajahan makna. Kawan-kawannya dari kalangan seniman dan tokoh pergerakan silih berganti datang menjenguk. Mereka melihat pemandangan yang menghancurkan hati. Sang panglima kata-kata itu kini kehilangan suaranya. Secara teknis, kondisi medis Chairil sudah tidak tertolong lagi. Kekurangan gizi yang kronis selama tahun-tahun revolusi membuat daya tahan tubuhnya hancur. Namun, ada satu momen yang melegenda. Sesaat sebelum ia mengembuskan nafas terakhir, ia sempat menggumamkan kalimat pasrah, "Tuhanku, Tuhanku." Sebuah seruan yang mengingatkan kita pada puisinya yang paling religius, sekaligus gerisah, doa. Sang binatang jalang yang selama hidupnya tampak menantang segalanya, di detik terakhir kembali bersimpuh di hadapan sang pemilik hidup. Tepat pada 28 April 1949, pukul 15.15 sore, Jakarta kehilangan detak jantung sastranya. Chairil Anwar wafat. Kabar kematiannya menyebar laksana api di tengah padang ilalang. Para pemuda, tentara, hingga rakyat jelata merasa kehilangan seseorang yang selama ini menyuarakan rintihan hati mereka. Ia mati muda, sangat muda. Namun, sebagaimana komet yang melintas cepat, ia telah meninggalkan jejak cahaya yang tidak akan pernah hilang. Ia membuktikan bahwa raga bisa hancur oleh penyakit dan peluru, namun sebuah visi yang jujur akan tetap berdiri tegak melampaui kematian pemiliknya. Babak terakhir akan menjadi kekalahan raga, namun kemenangan jiwa. Chairil Anwar pergi di saat Indonesia belum genap 5 tahun merdeka. Ia tidak sempat melihat bagaimana bangsa ini tumbuh besar. Namun ia telah menanamkan benih keberanian di dalam bahasa nasional kita. Kematiannya bukanlah titik, melainkan koma panjang yang menghubungkan generasinya dengan generasi-generasi masa depan. Namun, benarkah ia benar-benar mati? Ataukah ia berhasil mencapai ambisi terbesarnya untuk hidup 1000 tahun lagi? Babak terakhir akan menjadi penutup yang agung, tentang bagaimana warisan Chairil Anwar mengubah wajah Indonesia selamanya. Dan mengapa hingga hari ini, setiap kali kita bicara tentang kebebasan, nama Chairil Anwar akan selalu hadir di sana. Babak ketujuh, warisan abadi, 1000 tahun lagi. Chairil Anwar tidak pernah benar-benar terkubur di karet bifak. Ia hanya memindahkan alamatnya dari sebuah raga yang rapuh ke dalam setiap aliran darah bangsa Indonesia. Ketika ia menuliskan ambisinya untuk hidup 1000 tahun lagi, dunia mungkin menganggapnya sebagai igawan pemuda yang sombong. Namun, secara mendalam, waktu telah membuktikan bahwa kata-katanya adalah sebuah nubuatan. Hari ini, lebih dari 7 dekade setelah kematiannya, Chairil Anwar tetap menjadi oksigen bagi siapa saja yang ingin menghirup udara kebebasan.
Ia telah bermetamorfosis dari seorang penyair menjadi sebuah monumen kesadaran nasional. Secara teknis, warisan Chairil Anwar adalah fondasi dari bahasa Indonesia modern yang kita gunakan hari ini. Sebelum Chairil, bahasa kita masih terjebak dalam pola yang kaku dan penuh kerama. Chairil lah yang mendobrak gerbang itu. Ia mencuci bahasa Indonesia dari debu-debu kolonial dan menjadikannya bahasa yang dinamis, ekspresif dan berani. Ia memberikan identitas baru bagi manusia Indonesia, bahwa kita bukan lagi bangsa yang menunduk, melainkan bangsa yang bisa bicara tegak lurus pada dunia. Setiap kali seorang aktivis berteriak di jalanan, atau seorang anak muda menuliskan kegelisahan cintanya di media sosial, ada ruh Chairil Anwar yang bekerja di sana, di dalam struktur kalimat yang lugas dan jujur. Sobat Dongeng Sejarah, kita telah menempuh perjalanan panjang melintasi waktu bersama si binatang jalang Chairil Anwar. Sebuah kisah tentang bagaimana keterbatasan fisik tidak mampu membelenggu keliaran sebuah pemikiran. Apakah sajak Chairil Anwar favorit kalian? Dan menurut kalian, apakah generasi kita hari ini masih memiliki semangat jalang yang sama seperti Chairil? Mari kita diskusikan di kolom komentar bawah ini. Terima kasih telah menyimak siri epik ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini agar semakin banyak yang mengenal Sang Panglima Kata kita, dan pastikan kalian sudah subscribe channel Dongeng Sejarah. Saya pamit, teruslah berkarya, teruslah merdeka. Salam sejarah.